Vita Dwi Sapudiana. Alhamdulillah akhirnya bisa membuat konten lagi. Aku berdoa semoga di penghujung tahun 2020 teman-teman senantiasa sehat, diberikan kebahagiaan dan selalu murah rezekinya. Jadi untuk tahun 2021 kira-kira resolusi teman-teman apa nih? Nah, buat kamu yang pengen membagikan kisah ataupun membagikan resolusi kamu, boleh nih tulis di bawah komentar ya. Nah, langsung aja teman-teman, kali ini aku akan ngebahas nih konten aku sebelumnya. Nah, konten aku sebelumnya ini adalah mengenai soft opening dari usaha baru aku, yaitu brand Anhala Signature. Kenapa sih kita ingin mengembangkan fashion seperti itu? Kenapa tertarik di dunia fashion? Kemudian akhirnya memproduksi baju tersebut. Nah, langsung aja aku akan mencoba membagikannya secara luas buat teman-teman semua agar menjadikan pembelajaran yang kiranya kurang nih di aku dan kemudian menjadi suatu pengalaman baru yang bisa teman-teman istilahnya gunakan untuk mengantisipasi ketika nantinya mengeluarkan brand baru. Ya, yang pertama adalah karena memang secara pribadi saya dulu dari hukum bisnis, otomatis antara hukum dan juga bisnis ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi secara tidak langsung yang dulunya tidak mengerti apa-apa dengan hukum, kemudian tidak mengerti tentang dunia bisnis, akhirnya mencoba menekuni dunia itu. Nah, akhirnya membawa hal-hal yang positif, yang terutama adalah menyukai dunia bisnis. Nah, oleh karenanya sebenarnya ini berangkat dari kegelisahan yang awalnya sebetulnya saya memang menjadi pribadi yang konsumtif untuk produk baju seperti itu. Nah, akhirnya kemudian karena adanya evaluasi mencoba, oh ternyata sepanjang tahun 2019 yang lalu itu banyak mengeluarkan biaya yang sebetulnya itu sekunder seperti itu. Jadi mengeluarkan biaya untuk membeli baju-baju baru karena memang sepanjang tahun ini motifnya baru, kemudian banyak sekali model-model yang cantik dan juga bisa mengekspresikan kepribadian kita seperti itu. Nah, oleh karenanya karena saya tidak mau nih menjadi pribadi yang konsumtif, akhirnya berusaha untuk bagaimana bisa menghasilkan produk yang bisa saya manfaatkan sendiri tapi juga bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, oleh karenanya ini salah satu alasan kenapa sih kemudian kita mengeluarkan brandnya sendiri, yaitu Anhala Signature. Nah, kemudian yang kedua ialah cara untuk mengerem konsumsi dari pakaian. Nah, bisa dibayangkan aja misalnya dalam 1 tahun per bulannya kita memerlukan pengeluaran sekitar 500.000 untuk membeli baju dengan kualitas yang sangat bagus, itu tentu akan menghabiskan banyak pengeluarannya seperti itu. Itulah kenapa kemudian saya berusaha untuk mencoba menghasilkan daripada menghabiskan banyak anggaran untuk pengeluaran yang sebetulnya baju-baju yang saya miliki ini sudah cukup banyak seperti itu. Itu cara rem versi saya pribadi. Mungkin bagi teman-teman berbeda ya, tidak harus dengan kemudian mengeluarkan brand, kemudian tidak ingin membeli baju-baju yang lain. Kenapa? Karena kita akan saya pribadi merasa puas dengan apa yang kemudian saya kerjakan, apa yang saya hasilkan, dan produk yang kemudian bisa menjadi konsumsi bagi banyak orang. Karena menurut saya model yang saya buat itu sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi saya tidak perlu lagi mencari celah untuk menginginkan produk orang lain karena sudah terpenuhi dengan produk sendiri. Nah, alasan yang ketiga ialah strategi. Nah, saya berpikir bahwa 1 tahun 2 tahun ke depan saya nantinya memang memperjuangkan istilah seperti itu menjadi seorang dosen. Nah, tentu untuk menjadi seorang dosen ini bukan persoalan yang mudah, semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Jadi harus ada effort dan juga banyak kerja keras, doa, kemudian perjuangan, kemudian hal-hal lain yang tidak bisa terbayarkan dengan uang seperti itu. Nah, akhirnya kenapa saya berpikir orang selalu mengatakan kok gaji dosen itu sedikit loh Vita gitu, nggak sebanyak dengan apa yang kemudian nanti akan kamu bagikan, apa yang kemudian kamu share ke banyak orang ataupun juga mendidik mahasiswa seperti itu. Akhirnya saya berpikir juga untuk terkait dengan keuangan ya. Oh, ternyata mungkin ada benarnya juga nih untuk dosen memang gajinya ketika dibandingkan dengan pengusaha ini akan jauh sekali berbeda. Akhirnya itulah yang kemudian juga menjadi alasan bagi saya untuk mengembangkan produk fashion supaya ini menjadi salah satu input keuangan ataupun pemasukan kedua selain nantinya bisa mengajar. Kemudian yang ketiga, ini relevan sekali dengan adanya peluang, apalagi di kondisi pandemi ini. Saya berpikir, loh ternyata di saat pandemi ini setelah saya banyak baca jurnal itu justru mengalami peningkatan yang sangat bagus dan sangat signifikan. Terutama ternyata banyak sekali mereka yang mengkonsumsi untuk pembelian produk fashion ini semakin tinggi, bahkan hampir 100% dikatakan itu mengalami kenaikan. Nah, ini peluang yang sangat bagus, mumpung banyak sekali orang-orang yang membeli produk yang mereka suka melalui online. Dan yang terakhir adalah
apresiasi diri. Saya bisa membayangkan bahwa ketika kita mampu mengerjakan sesuatu dengan multitasking itu sangatlah menggembirakan, karena sebenarnya ini salah satu cara saya memaksimalkan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Nah, tantangannya apa aja sih Fit selama mengembangkan brand An-Nakhla Signature ini? Yang pertama tentu adalah teman sepi, karena memang kita brand baru, kemudian pebisnis pemula yang baru dikenal orang, belum banyak orang yang melihat bagaimana kualitas bahan, jahitan, model, warna, dan juga kenyamanan dari produk yang saya kembangkan ini. Nah, hal itulah yang kemudian mendorong adanya misalnya pembelian itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian kita bayangkan sebelumnya. Saya merasa memang bisnis itu kejam. Banyak sekali brand-brand besar yang mereka punya modal sangat besar, kemudian mereka punya kemampuan marketing yang sangat bagus dengan digital marketingnya, itu kemudian merusak harga pasar. Artinya mereka menjual barangnya di bawah harga dari para pemula ini. Jadi misalnya secara umum harusnya dijual 150, tapi mereka menjualnya di bawah 100.000. Nah, otomatis kan ini mengacaukan pasar, di mana trust dari orang-orang yang baru follow ataupun juga baru mengenal brand kita ini menjadi mempertimbangkan kembali, wah ternyata brand ini harganya cukup mahal ya, daripada brand yang sudah biasa mereka konsumsi seperti itu. Nah, akhirnya hal inilah yang juga cukup menghambat. Tapi percayalah kalau misalkan setiap brand, apalagi brand pemula yang memang mereka punya kualitas itu, tentu mereka pasti mempunyai alasan kenapa harganya itu jauh lebih mahal dibandingkan brand-brand yang lainnya. Karena tidak mungkin kan mereka mengenakan ya harga jual itu tinggi kalau misalkan bagi kualitas mereka itu tidak bagus seperti itu. Nah, hambatan yang menjadi turunan selanjutnya adalah tentu yang beli nggak banyak, artinya yang order itu sedikit. Nah, ini memang menjadi tantangan bagi seorang pebisnis pemula. Yang aku harap begini, bahwa setiap produk apapun itu pasti ada jodoh pembelinya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan barang yang kita jual, produk yang kita kembangkan, yang kita istilahnya perjualbelikan itu ternyata belum banyak peminatnya atau belum ada yang order. Tapi di sini menjadi evaluasi bagi kita sendiri, oh ternyata apa ya yang kurang. Nah, ketika tahu kekurangan tersebut, otomatis sebaiknya kita melakukan evaluasi. Kira-kira misalnya, apakah kita melihat dari tampilan online kita di Instagram ini sudah cukup menarik ataukah belum? Kemudian dari gambar dari produknya apakah sudah menarik dan juga sesuai warna aslinya ataukah belum? Yang ketiga adalah bagaimana promosi kita. Kadang kita berpikir gini, kita udah melakukan semua hal, mulai dari bagaimana mengemas barang dengan baik, kemudian bagaimana kemudian kita menampilkan produk kita di Instagram, di Shopee, misalnya Tokopedia dan lain sebagainya dengan semenarik mungkin. Kita juga sudah melakukan endorse, kemudian sudah melakukan banyak hal untuk keperluan foto, sudah melakukan kegiatan untuk iklan ads Instagram ataupun juga Facebook, juga di Shopee, tapi ternyata tidak ada hasilnya. Oke, jangan merasa gagal atau merasa bahwa kok ternyata usahanya sia-sia. Sebetulnya teman-teman, dari berbagai banyak cara untuk kemudian penggunaan ads dan juga digital marketing itu adalah salah satu rangkaian bagaimana kemudian kita bisa memberikan kesadaran nih bagi banyak orang, karena kita masih pemula ya, artinya memberikan pengetahuan, oh ada brand ini loh, oh ada produk ini loh dengan model seperti ini, jahitannya seperti ini. Jadi mereka baru tahu dulu, tidak mungkin mereka langsung melakukan pembelian, kecuali memang biasanya pembelian itu akan jauh lebih cepat ketika gambar yang kita tampilkan itu benar-benar bagus dan benar-benar menarik. Karena faktanya bahwa penjual online itu yang dijual adalah gambarnya. Ketika kita bagus, kemudian modelnya sesuai karakter mereka, nah biasanya mereka akan melakukan pembelian tersebut. Dan selanjutnya adalah pertimbangan terhadap harganya. Apakah harganya ini sudah sesuai dengan budget di mereka ataukah belum? Kalau misalkan belum, ya udah nggak usah khawatir, karena memang tidak ada pemaksaan bagaimana orang mau membeli produk kita, tapi bagaimana kemudian orang ini bersedia dengan sukarela karena memang itu sudah masuk di anggarannya, pengeluarannya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kok ternyata harga jualku ternyata tinggi. Yang menentukan harga itu kan pasti ada gambaran bagaimana kemudian untungnya, kemudian pengeluarannya berapa besar. Nah, keuntungan tersebut kalau bisa kita nggak perlu harus mengikuti, wah harganya mereka rendah kemudian kita rendah-rendahin terus seperti itu akan merugikan kita sendiri, karena kita butuh modal untuk investasi. Modal investasi bagi pebisnis pemula itu apa? Yaitu melakukan promosi, entah di iklan di Shopee, Facebook, kemudian IG ataupun lain sebagainya. Jadi nggak perlu kita mengikuti tren untuk menurunkan harga serendah-rendahnya agar produk kita dibeli. Nah, itu akan merugikan kita sendiri karena kita butuh mengembalikan modal kita yang sudah kita gunakan. Yang kedua, modal investasi, kemudian modal
tenaga, pikiran, dan juga waktu kita yang kita gunakan untuk mengemas barang, memproduksi barang tersebut. Tantangan selanjutnya adalah berpikir bahwa wah, ternyata model yang aku keluarkan sudah cukup banyak, dan merasa bahwa kita salah segmen pasarnya, atau kita merasa gagal. Perasaan itu pasti ada, tetapi kita tidak boleh kemudian merasa gagal seperti itu, karena faktanya untuk bisa barang kita dibeli orang itu ada prosesnya, ada tahapannya, dimana mereka melihat dulu, ada kesadaran, oh ada produk brand ini, modelnya seperti ini. Yang kedua adalah mempertimbangkan segala sesuatunya, apakah modelnya sesuai, kemudian warnanya cocok di mereka, kemudian model dan jahitannya itu sesuai harapan mereka, dan juga harga. Nah, oleh karenanya sebaiknya ketika dari posisi ini kita harus lebih banyak berinovasi digital marketingnya. Kak, kalau kakak sendiri gimana cara mengatasi hal tersebut? Yang pertama, itu kita harus merasa bahwa percaya aja kalau setiap produk yang kita jual itu sudah ada jodoh pembelinya. Itu dapat tidak, kalau Allah saja memberikan jodoh rezeki setiap hari bagi kita, ya otomatis apapun jalannya juga Allah memberikan kesempatan itu, memberikan rezeki pelanggan yang nantinya akan membeli produk kita. Jadi nggak perlu khawatir. Dan yang kedua adalah tetap melakukan perbaikan. Misalnya ketika merasa down, kemudian merasa bahwa kita sia-sia melakukan ini semua karena nggak ada timbal baliknya, ataupun nggak bisa modal kita balik. Nah, itu jangan berpikir di situ dulu, karena prosesnya panjang sekali. Sebaiknya dari sini bisa melihat lagi kira-kira evaluasinya kekurangan kita di mana. Mungkin kita bisa melihat dari pengalaman orang lain, dengan kira-kira mereka bagaimana sih cara yang baik untuk mempromosikan baju, mempromosikan produk mereka, bagaimana kemudian mereka bisa merepresentasikan ataupun mempresentasikan produk mereka dengan baik supaya orang gampang follow ataupun orang dapat segera melakukan transaksi seperti itu. Yang ketiga yang saya lakukan tentunya adalah optimasi digital marketing. Jadi belajar dulu kekurangannya apa, akhirnya juga saya benahi bagaimana cara berkomunikasi. Kadang ada juga yang misalnya kita sudah bayar iklan ads untuk produk A, tapi ternyata engagementnya nggak banyak nih. Nah, itu juga dievaluasi lagi, kira-kira apakah captionnya terlalu panjang, kemudian terdapat banyak hashtagnya, atau kurang menarik, dan juga orang jadi malas baca seperti itu. Nah, itu juga menjadi timbangan baru, evaluasi baru, supaya ketika nanti mengiklankan lagi di Instagram Ads ini menjadi lebih baik. Bisnis itu kejam, dia yang punya modal besar, otomatis dia bisa menguasai pasar. Tapi bukan berarti kita sebagai pemula itu akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk mengembangkannya. Nah, sebenarnya kunci dari bisnis setelah saya pelajari sejauh ini, yang awalnya tidak ada yang beli sama sekali, kemudian ada yang beli, bahkan sekarang cukup ramai ya, banyak yang beli produk-produk saya seperti itu mereka alhamdulillah sepanjang ini suka, mereka mengatakan bahwa produknya lucu, kualitas bagus, jahitan bagus, dan lain sebagainya. Artinya memang itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Nah, itu yang menjadi nilai plus bahwa oh, tahapannya memang seperti ini, banyak prosesnya harus dilalui. Yang penting kita nggak perlu pantang menyerah, yang penting kita ada kemauan untuk selalu berbenah, kemudian ada kemampuan yang selalu kita pupuk. Nah, hal yang lainnya adalah bahwa sebaiknya kita tidak selalu berpikir tentang cuan atau berpikir tentang profit, bahwa setiap apa yang kita lakukan untuk produk kita itu selalu kita pikirkan tentang profitnya apa. Kalau misalnya kita berpikirnya tentang uang seperti itu tuh rasanya akan memaksa diri kita seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik itu sebagai nilai plus atau sebagai bonus saja. Yang penting kita maksimalkan bagaimana kemudian kita mempromosikan, merepresentasikan produk kita seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, pengalaman aku mengembangkan brand Anahla Signature. Jadi produk Anahla Signature ini adalah produk saya pribadi yang saya benar-benar kerjakan, saya produksi dengan penuh kehati-hatian dan juga sepenuh hati, yang tentunya seperti itu. Dan harganya juga menurut saya tidak mahal, sesuai dengan kualitas yang bisa saya berikan seperti itu. Insya Allah kalau teman-teman semua melakukan pembelian produk dari Anahla Signature ini, kalian akan senang hati menerimanya karena memang sebagus itu dan secantik itu. Kalian bisa melihat sendiri reviewnya di toko atau marketplace Shopee di Anahla Signature. Coba kalian cek sendiri kira-kira setelah mereka menerima barangnya apakah mereka happy ataukah tidak. Nah, sekian ya teman-teman yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat, dan aku berharap semoga dari sini banyak pertanyaan ataupun juga keinginan tahuan teman-teman lebih lanjut, supaya next video selanjutnya aku bisa membagikan informasi yang bisa aku bagikan ke teman-teman, supaya teman-teman tidak merasakan hal yang sama, apalagi di saat yang pertama kali sebagai pebisnis pemula di bidang baju. Nah, sekian ya teman-teman, kalau misalkan kalian ada pertanyaan jangan lupa ditulis di kolom komentar, dan see you di next video selanjutnya. Bye.